kami melihat mungkin pemerintah sudah ada pengaturan untuk siapa yang berhak menerima dan lain-lain karena juga ini kan masih terbatas ya untuk jumlahnya. Tapi kita lihat memang ini salah satu sisi positif lah pemerintah sudah mulai memberikan bantuan secara real ke end user ya kepada masyarakat kita sehingga nanti pada akhirnya kan untuk semangat dengan net zero emission di tahun 2060 sudah mulai bisa berjalan dari tahun sekarang ya 2023. Tentunya mungkin nanti kami harapkan juga ke depannya bisa lebih banyak lagi menikmati ya karena memang kita lihat animo masyarakatnya sangat tinggi ya khususnya untuk di roda 2 dan roda 4 untuk mulai beralih bagaimana mereka menggunakan kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan dan juga membantu pemerintah juga tentunya dalam mengurangi penggunaan BBM ya. Jadi impor BBM bisa berkurang sehingga bisa dialokasikan ke penggunaan untuk pembangunan yang lain ya. Seperti itu Mas Bram. Oke, baik. Pak Vicky, tapi fenomena yang kami perhatikan dan kami amati begitu ya, saat subsidi belum diluncurkan, unit dari motor listrik ini masih ada di marketplace. Tapi saat ini begitu ya, andai kita mengamati di marketplace, saat subsidinya juga sudah mulai diluncurkan, tetapi tidak ada unitnya. Apakah Anda juga melihat realita yang sama begitu terkait yang mana motor yang dijual ini cepat sekali hilang di pasaran? Ya, kalau kita lihat memang untuk roda 2 ini merupakan salah satu moda transportasi yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia ya, karena harga lebih terjangkau dan tentunya nanti kita lihat perubahan dari kendaraan ICE, motor berbahan bakar bensin menuju kendaraan listrik ini terjadi memang demand-nya sangat meningkat kalau kita lihat ya. Walaupun kita lihat dari tahun lalu ya dengan awal dihembuskannya rencana pemerintah untuk memberikan bantuan ini menimbulkan sedikit penurunan permintaan dari masyarakat karena memang masyarakat kita adalah tipe orang yang menunggu ketika memang ada sesuatu yang bisa membuat mereka bisa lebih hemat ya. Ini kan tentunya lebih hemat ya pembeliannya motornya bisa menjadi dengan pengurangan 7 juta rupiah dan juga baik itu konversi maupun kendaraan listrik yang baru ya. Ini menyebabkan memang lonjakan permintaan yang kita lihat dari sisi demand dan supply ini memang masih sangat kurang dari sisi manufacturer dan tentunya juga pemerintah dengan memberikan limit TKD 40% ini juga untuk meningkatkan investasi juga untuk komponen-komponen untuk supporting dari kendaraan listrik ini juga Mas Bram. Jadi kita memang demand dan supply ini kita lihat saat ini di roda 2 roda 4 itu masih lebih besar dari sisi demand-nya ketimbang supply-nya seperti itu. Oke, bicara terkait demand dan supply begitu ya, apabila demand juga meningkat di saat supply-nya juga tidak terlalu memenuhi dari demand-nya sendiri, harga akan naik. Apakah memang Anda melihat ada ataupun harus ada fungsi pengawasan harga di sana karena memang pemerintah menilai ataupun menghimbau agar memang dari para pelaku usaha sendiri tidak menaikkan harga dari unit motor ataupun mobil yang disubsidi? Iya, memang kalau kita lihat untuk harga sendiri apabila memang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti yang sudah tertuang ya untuk roda 2, memang kita juga harus ada dari sisi pemerintah juga melakukan kontrol juga bagaimana kenikmatan ini ya yang diberikan oleh pemerintah bagi para yang mau menggunakan kendaraan listrik itu bisa tepat sasaran juga. Jadi tidak disalahgunakan juga dan ini sebenarnya sih dari sisi manufacturer sebenarnya lebih mudah juga Mas untuk mengkontrolnya karena tadi kan satu NIK hanya bisa membeli satu kendaraan dan itu semua bisa terdaftar ketika nanti registrasi STNK dan di kepolisian itu bisa dicek juga datanya. Jadi tidak ada yang bisa double lah untuk menikmati ini secara dua kali gitu atau pembeliannya lebih dari satu. Jadi memang fungsi kontrolnya sangat penting dari sisi harga tidak boleh ada kenaikan karena memang manfaatnya biar bisa dirasakan langsung oleh para end user ya, para customer ini yang membeli kendaraan listrik roda 2, roda 4 gitu. Dan Oke, juga baik. untuk kontrolnya tadi saya bilang. Ya. Oke, baik. Pak Vicky, menurut Anda sendiri untuk melihat seberapa besar peluang ada permainan harga di sana, seberapa besar Anda memang pemerintah tidak melakukan fungsi pengawasan? Untuk setiap kendaraan itu sebenarnya sudah ada skemanya ya Mas Bram ya. Kita lihat memang ketika suatu pabrikan ingin menaikkan harga itu harus mendaftarkan dulu nih kira-kira kenaikannya berapa. Dan ini sebenarnya suatu hal yang sangat umum ya di dunia otomotif. Setiap tahun itu memang kurang lebih ada kenaikan dari sisi pajak, pajak dan juga dari sisi manufacturer ketika ada kendaraan ini melakukan manufacturing, ada kenaikan harga itu dimasukkan dan itu biasa dipropos dan diajukan. Nah, menurut hemat kami ya untuk mobil-mobil roda 2 dan roda 2 dan roda 4 yang mendapatkan insentif ini
itu bisa dilakukan versi dari pemerintah, melakukan proteksi. Jadi ketika yang tercantum pada yang menikmati bantuan ini itu tidak bisa melakukan kenaikan harga, karena juga kenaikan harga tidak bisa dilakukan sepihak juga, Mas Bram. Memang ini harus ada, karena kan itu pengaruh ke STNK dan lain-lain, itu kan akan jadi komponen yang dihitung dari ketika orang membeli, dia akan mempunyai STNK, dan itu biaya pajak itu diatur dari harga jual. Jadi tidak bisa seenaknya tiba-tiba brand A ini menaikkan harga tanpa ada konfirmasi juga ke pemerintah, seperti itu.